Merangkai kembali alur kisah yang telah lalu dan terkubur. Bawang merah, bawang putih. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa tinggal sebuah keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan seorang gadis remaja yang bernama Bawang Putih. Mereka adalah keluarga yang bahagia. Meskipun ayah Bawang Putih hanya pedagang biasa, namun mereka hidup rukun dan damai. Namun, suatu hari ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang merah pun sangat berduka, demikian pula ayahnya. Ayah, mengapa ibu ini ya memang sudah takdirnya, Nak. Ya sudahlah ya. Ya, anak biarkanlah. Desa itu tinggal seorang janda yang memiliki anak bernama Bawang Merah. Semenjak ibu Bawang Merah Putih meninggal, ibu Bawang Merah sering berkunjung ke rumah Bawang Putih. Dia sering membawakan makanan, membantu Bawang Putih membereskan rumah, atau hanya menemani Bawang Putih dan ayahnya ngobrol. Dan akhirnya, ayah Bawang Putih pun berpikir bahwa mungkin lebih baik kalau ia menikah saja dengan ibu Bawang Merah. Dengan pertimbangan dari Bawang Putih, maka ayah Bawang Putih menikah dengan ibu Bawang Merah. Bawang Putih, jika ayah menikah dengan ibu Bawang Merah, setuju atau enggak? Ya ayah, aku setuju. Ya sudahlah, bagaimana dengan Bawang Merah? Ya. Awalnya ibu Bawang Merah dan Bawang Merah sangat baik kepada Bawang Putih. Namun, lama-kelamaan sifat asli mereka mulai kelihatan. Mereka kerap memarahi Bawang Putih dan kerap memberinya pekerjaan yang berat jika ayah Bawang Putih sedang berdagang. Tentu saja ayah Bawang Putih tidak tahu karena Bawang Putih tidak pernah menceritakan semuanya kepada ayahnya. Putih, kamu harus mengepel, cuci piring, dan semua pekerjaan rumah harus kamu selesaikan. Putih, kamu harus membersihkan kamarku yang berantakan. Baiklah, Kak. Hari, ayah Bawang Putih jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia. Putih, sepertinya ayah sudah tidak kuat lagi karena penyakit ayah hampir menyebar ke seluruh tubuh ayah. Ayah, Putih mohon jangan tinggalin Putih ya. Nak, jika kalau ayah pergi baik-baik ya, Nak. Ya, Ayah. Bu, titip Putih ya. Ya, Ayah. Ya. Ayah, jangan tinggalin Putih ya. Sejak saat itu, Bawang Merah dan ibunya semakin berkuasa dan semena-mena terhadap Bawang Putih, hampir tidak pernah beristirahat. Putih, kamu harus bangun sebelum subuh untuk mempersiapkan air mandi dan sarapan untuk saya dan Bawang Merah. Kemudian kamu harus memberi makan ternak, menyirami kebun, mencuci baju ke sungai, lalu kamu harus menyetrika dan membersihkan rumah. Mengerti? Mengerti, Ibu. Bawang Putih selalu melakukan pekerjaannya dengan gembira karena ia berharap suatu saat ibu tirinya akan mencintainya seperti anak kandungnya sendiri. Pagi itu seperti biasa, Bawang Putih membawa bakul berisi pakaian yang akan dicucinya di sungai. Dengan bernyanyi kecil, dia menyusuri jalan setapak di pinggir hutan kecil yang biasa dilaluinya. Hari itu sangat cerah. Bawang Putih segera mencuci semua pakaian kotor yang dibawanya. Saking terlalu asik, Bawang Putih tidak menyadari bahwa salah satu baju ibu tirinya hanyut terbawa arus. Celakanya, baju yang hanyut adalah baju kesayangan ibu tirinya. Ketika menyadari hal itu, Bawang Putih mencoba menyusuri sungai untuk mencarinya. Namun, Bawang Putih tidak berhasil menemukannya. Dengan putus asa, dia kembali ke rumah dan menceritakan kepada ibunya. Bu, maafkan Putih, baju Ibu hanya terbawa arus. Apa? Dasar ceroboh, aku tidak mau tahu. Pokoknya kamu harus mencari baju itu dan jangan berani pulang ke rumah kalau kamu belum menemukannya. Mengerti? Bawang Putih terpaksa menuruti keinginan ibu tirinya. Dia segera menyusuri sungai tempatnya mencuci tadi. Matahari mulai meninggi, namun
namun bawang putih belum juga menemukan baju ibunya. Dia memasang matanya dengan teliti, diperiksa setiap juluran akar yang menonjok ke sungai, siapa tahu baju ibunya tersangkut di sana. Setelah matahari sudah condong ke barat, bawang putih melihat seorang ibu yang hendak pergi ke pasar. Bi. Ya nak, ada apa? Bibi, apakah Bibi melihat baju merah yang hanyut lewat sini? Karena saya harus menemukannya dan membawanya pulang. Ya nak, saya tadi melihatnya. Mungkin kalau kamu mengejar, kamu akan mendapatkannya. Terima kasih, Bi. Ya, sama-sama nak. Hari sudah mulai gelap, bawang putih pun putus asa. Sebentar lagi malam akan tiba. Dari kejauhan tampak cahaya lampu yang berasal dari sebuah gubuk tepi sungai. Bawang putih segera menghampiri rumah itu dan mengetuknya. Siapa kamu nak? Saya bawang putih, Nek. Tadi saya sedang mencari baju ibu saya yang hanyut dan sekarang kemalaman. Bolehkah saya tinggal di sini malam ini? Ya, tadi baju itu tersangkut di depan rumahku. Sayang, padahal aku menyukai baju itu. Baiklah, aku akan mengembalikannya, tapi kau harus menginap di sini selama seminggu. Ah, Nek, saya akan menemani nenek selama seminggu asalkan nenek tidak bosan saja, Nek. Selama seminggu, bawang putih tinggal bersama dengan nenek itu. Setiap hari bawang putih membantu mengerjakan pekerjaan rumah nenek. Tentu saja nenek merasa senang, hingga akhirnya genap sudah seminggu nenek pun memanggil bawang putih. Nak, sudah seminggu kau tinggal di sini. Dan aku senang karena kau anak yang rajin dan berbakti. Untuk itu, sesuai janjiku, kau boleh membawa baju pulang. Dan satu lagi, kau boleh memilih salah satu dari labu kuning ini sebagai hadiah. Tidak usah, Nek. Bawang putih. Ya sudah, Putih memilih yang kecil aja, Nek. Saya takut tidak kuat membawa yang besar, Nek. Sesampainya di rumah, bawang putih menyerahkan baju merah milik ibu tirinya. Bu, ini bajunya. Ya sudah, saya pergi. Baik, Bu. Bawang putih pun pergi ke dapur untuk membelah labu kuningnya. Alangkah terkejutnya bawang putih ketika labu yang terbelah berisi emas permata yang sangat banyak. Ah, emas. Ibu, aku dapat emas dan permata, Bu. Merah dan ibunya pun langsung merebut emas dan permata tersebut. Gembel, kamu dapat emas dari mana? Ya, dari mana? Aku mendapat emas itu Dari mana? waktu itu aku mencari baju ibu hanyut terbawa arus, kemudian kemalaman menginap di rumah nenek di pinggir sungai. Dan aku disuruh untuk menemaninya selama seminggu. Setelah genap seminggu, aku diberi hadiah ini. Setelah mendengar cerita bawang putih, bawang merah pun berencana untuk melakukan hal yang sama, tapi kali ini bawang merah yang akan melakukannya. Bawang merah, kamu harus melakukan apa yang dilakukan oleh si anak sialan itu. Baiklah, Ibu. Kalau begitu besok pagi kamu harus pergi ke sungai. Baik, Bu. Keesokan harinya, bawang merah pun menghanyutkan bajunya ke sungai. Setelah itu dia sampai di rumah nenek. Nenek tahu atau tidak baju yang hanyut tadi? Nenek tahu, tapi kamu harus menginap di sini selama seminggu. Baiklah. Selama seminggu itu, bawang merah selalu bermalas-malasan. Kalau ada yang dikerjakan, pasti hasilnya tidak bagus karena dikerjakan dengan asal-asalan. Akhirnya setelah seminggu, nenek membolehkan bawang merah pulang. Bukankah seharusnya nenek memberi labu sebagai hadiah karena menemanimu selama seminggu? Ya sudah, silahkan kamu memilih salah satu dari labu ini. Sesampainya di rumah, bawang merah segera menemui ibunya dan dengan gembira memperlihatkan labu yang dibawanya. Karena takut bawang putih diminta bagian, mereka menyuruh bawang putih untuk pergi ke sungai. Kamu harus ke sungai untuk mencuci baju-baju yang kotor. Baiklah, Bu. Setelah bawang putih pergi, mereka membelah labu tersebut. Tapi, ternyata yang keluar bukan emas, melainkan binatang berbisa seperti ular. Binatang itu langsung menyerang bawang merah dan ibunya hingga tewas. Itulah balasan bagi orang yang serakah.